Yesaya 1 ayat 1-17. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang maha kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi dia. Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad. Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru. Tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi. Kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu, seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendiri, seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari lembu dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Semakin jauh bacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang tidak hanya membaca, terlebih yang merenungkan dan melakukan firman itu hai lepas hari. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, renungan pada saat ini berjudul Tuhan menentang ketidakadilan. Saya akan baca pengantaran untuk kita sekalian. Manusia sebagai makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri karena membutuhkan orang lain. Dalam kehidupan sosial, kita temukan banyak perbedaan. Baik perbedaan personal maupun perbedaan kelompok. Nah, dalam perbedaan satu dengan yang lainnya, dituntut bersikap adil. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang pada kebenaran, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Akan tetapi, kenyataannya banyak bentuk ketidakadilan di dunia ini. Antara lain, ketidakadilan gender, ketidakadilan ekonomi, hukum, sara, dan lingkungan. Nah, saudara, perlakuan tidak adil di tengah masyarakat juga termasuk di lingkungan gereja.
Misalnya ketika terjadi pelecehan seksual terhadap perempuan, entah di lingkungan masyarakat atau di lingkungan gereja, korban yang melapor seringkali tidak dianggap serius. Malah cenderung disalahkan karena dipandang sebagai penggoda. Apalagi jika korban mengenakan pakaian ketat atau pakaian yang rendah. Renungan ini mengajak umat Tuhan, terutama kita sekalian, untuk menyadari dan memberikan kritik terhadap sikap-sikap yang tidak adil. Sebab Tuhan adalah adil dan Tuhan menentang ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagian teks yang kita baca merupakan seruan Nabi Yesaya atas penglihatan yang didapat dari Tuhan. Ia hendak menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang sebangsanya, namun orang-orang sebangsanya adalah orang-orang yang seringkali mengeraskan hati dan tidak mau mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Itu sebabnya Yesaya menyindir mereka dengan berseru kepada langit dan bumi. Ia menyampaikan pesan bahwa Tuhan mengasihi umatnya, namun umatnya sering memberontak. Gambaran kasih Tuhan seperti kasih seorang ibu kepada anak-anaknya. Membesarkan dan mengasuh, tetapi mereka memberontak. Bahkan negeri Yerusalem telah dijarah oleh bangsa asing dan menjadi sepi, namun Tuhan masih sayang, sehingga tidak sampai dihanguskan seperti Sodom dan Gomora. Bagi setiap orang tua yang sudah memiliki anak atau biasa mengasuh anak, pasti mengerti bahwa akan kecewa ketika tidak didengar oleh anak yang telah diberi kasih sayang. Begitu pula lah kita dapat membayangkan bagaimana Tuhan kecewa dan sedih bila perbuatan anak-anaknya jauh dari apa yang ia harapkan. Saudara-saudara, kesalahan umat Israel adalah melupakan Tuhan. Bahkan mereka dibandingkan dengan lembu dan keledai yang lebih tahu arah pulang. Selain itu, mereka melakukan kejahatan yang dilakukan secara turun-temurun. Orang tua tidak mengajarkan kebaikan dan keadilan kepada keturunannya sehingga ketidakadilan merajalela. Kesalahan atau dosa yang lebih besar adalah beribadah, membawa persembahan, dan berdoa tanpa merasa bersalah. Tuhan tidak mau mendengar doa dan menerima persembahan karena hanya dilakukan sekedar sebagai bentuk ritual atau kebiasaan. Melalui Yesaya, Tuhan menegur bangsa Israel supaya mereka segera membasuh dan membersihkan diri, menjauhi perbuatan jahat, belajar berbuat baik, mengusahakan keadilan dengan mengendalikan orang-orang kejam, membela hak anak-anak yatim, dan memperjuangkan perkara janda-janda. Ada beberapa hal yang menjadi poin dalam bacaan kita. Yang pertama, membasuh atau membersihkan diri berarti mengakui dosa dan bertobat. Titik awal hidup berkenan bagi Tuhan adalah mengakui semua kesalahan yang pernah dibuat lalu dilanjutkan dengan komitmen untuk memperbaiki diri. Yang kedua, menjauhi perbuatan jahat berarti memiliki integritas atau tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Jika keluarga atau teman berlaku jahat, bukan berarti kejahatan bisa dibenarkan. Contoh sikap yang tidak berintegritas ialah ketika di kantor ada teman atau pimpinan melakukan korupsi, lalu turut dilakukan dengan alasan tidak apa-apa. Yang lain juga begitu. Atau jika ada tetangga yang bergosip dan menyampaikan informasi yang menjelek-jelekan orang lain dan belum tentu benar, kemudian disebarkan berita itu dengan alasan saya dapatnya dari dia. Sebagai orang yang berintegritas, perbuatan-perbuatan demikian tidak akan dilakukan. Ya, saya mengajak agar orang-orang sebangsanya tidak mau menjadikan kejahatan sebagai alasan untuk dapat diterima oleh orang lain.
Meski berbeda dan akhirnya diabaikan, tidak akan menjadi persoalan karena memilih taat kepada Tuhan adalah hal yang terutama. Poin yang ketiga, saudara-saudara, belajar berbuat baik. Berarti sebuah sikap yang menekan ego untuk tidak mengutamakan kepentingan diri. Perlu diketahui bahwa berbuat baik belum tentu direspon dengan baik juga oleh orang lain. Dan kebaikan pun seringkali mengorbankan waktu dan hal-hal lain yang kita miliki. 4. Mengusahakan keadilan berarti sebuah gerakan yang menjunjung tinggi kebenaran dan dengan membela hak orang yang diperlakukan tidak adil. Pada zaman Perjanjian Lama kuat dengan budaya patriarki, yakni kedudukan laki-laki dianggap lebih tinggi daripada kedudukan perempuan. Budaya ini menyebabkan hidup perempuan dianggap bergantung pada laki-laki. Kalau masih gadis, bergantung pada ayah. Kalau sudah menikah, bergantung pada suami. Perempuan sangat direndahkan, bahkan ketika menjadi janda, maka dianggap sebagai aib. Oleh karena itu, anak dan istri bergantung pada ayah atau suami, maka bila ayah atau suami meninggal akan jatuh miskin. Terlebih jika anak yatim itu adalah anak perempuan. Seruan Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan mereka dan ingin keadilan diwujud nyatakan. Saudara, berdasarkan penjelasan teks, diperhatikan bahwa Tuhan menentang keadilan. Apalagi jika ketidakadilan itu dilakukan oleh anak-anaknya sendiri. Ketidakadilan menjadi bentuk dari pemberontakan umat yang ditentang oleh Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai warga GKP, kita perlu ambil bagian dalam melakukan kehendak Tuhan dengan mengaku dosa, menjauhi kejahatan, belajar berbuat baik, dan mengusahakan keadilan di lingkungan sekitar kita. Beberapa hal yang harus dipahami untuk dapat mengusahakan keadilan adalah: yang pertama, pahami bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang kedua, introspeksi diri. Apakah selama ini menjadi bagian dari pelaku ketidakadilan? 3, cari tahu apakah di sekitar lingkungan ada orang-orang yang sering diperlakukan tidak adil. Dan 4, berani bersuara dengan membela mereka yang mengalami ketidakadilan atau menghubungi pihak-pihak yang dapat membantu agar keadilan dapat ditegakkan. Mengusahakan keadilan merupakan panggilan anak-anak Tuhan agar kasih-Nya dapat dirasakan oleh semua makhluk ciptaan. Dalam budaya patriarki, gereja dan masyarakat Indonesia masih banyak yang merendahkan dan melecehkan perempuan. Masih banyak ketidakadilan yang dilakukan terhadap perempuan. Akan tetapi para perempuan, terutama perempuan gereja, tidak boleh tinggal diam dan membiarkan ketidakadilan terus berkuasa di bumi. Sebaliknya, perempuan dan juga kita sekalian harus bersatu dan bersuara untuk mewujudkan keadilan dan menghadirkan kasih Tuhan di bumi ini.